Lah kalau kebakarannya itu kecil ya, Eh, itu terkontrol, nggak itu apa-apa gampang gitu ya. matiinnya. Lah Ini kemana-mana dia. ini musim kering. Ya, Rumput keringnya itu tebel Pak, bisa segini di bawah rumput kering itu apa seperti sekam serasanya. gitu ya. Iya, begitu api nyala ke situ ya Nah, angin besar ya jadi tempo-tempo masuk ke hutan, tempo-tempo masuk ke kebun sawit. jadilah sawit yang terbakar. Jadilah sawit terbakar. Yang Nah, dikatakan sawit kebakaran. yang Padahal menarik, eh, begitu sawitnya kebakar, yang diperkarakan itu yang sawit Pak. bukan yang tadi itu kan. Taman Nasional tidak diutik-utik. Ya, Padahal kalau kita lihat datanya, ada Taman mau Nasional. Taman Nasional kebakaran, mau hutan negara kebakaran, ada. Ya. Tapi enggak, karena yang punya negara, Pak. Nah itu yang namanya susah, iya kan? Hai, saya Togar Sitanggang. Selamat datang di Tagar Togar Podcast. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu, seorang dosen dari IPB Bogor, Pak Basuki Sumawinata. Pak Bas ya, Iya, panggilannya. Bas. Pak Bas, berapa lama Pak sudah mengajar di IPB? Wah, sudah 41 tahun. 41 tahun. Eh. Udah dedengkot lah ya. Tahun depan pensiun, Pak. Wah, tahun depan. Tapi kan kalau dosen kan sebenarnya kan pensiun umur berapa sih sebenarnya? Kalau tidak profesor 65, Pak. Oh, oke. Kalau profesor bisa ditambah 5 tahun kalau mau Kalau mau mengajukan. gitu ya. Kalau Tapi mau 65 ya, karena saya tahu juga 65. kalau untuk dosen-dosen kan tidak seperti ASN ataupun yang lain-lain itu yang hanya sampai 58 atau Iya, 60 kita pada 65, saat Pak. 65 ya. Nah, sebelum mengajar di IPB, ya, S1-nya dari IPB juga. Ya dari IPB, Pak. Heeh. S2 dan S3 saya di Kyoto. Jadi bisa bahasa Jepang dong. Sedikit, Pak. Saya itu Atau udah lupa karena udah kelamaan. lupa sih ada, tetapi persoalannya saya pergi ke Jepang juga tidak belajar bahasa Jepang, Pak. Nah, jadi Jadi di sana kuliahnya pakai apa? saya di kuliah ya di sana bahasa Inggris dan bahasa Jepang sedikit gitu, dan semua orang-orang di Kyoto waktu itu juga mahasiswa sudah bisa berbahasa Inggris. Oke. Jadi tidak terlalu kesulitan, cuman kesulitannya waktu itu untuk kehidupan sehari-hari aja. Karena makan makanan Jepang. Iya kan kita harus belanja harus apa kan Ya. pakai bahasa Jepang, Ya. harus transport dan sebagainya. Ya saya belajar sedikit-sedikit ya, kesasar sih enggak lah gitu. Nihongo gitu ya. Iya bisa lah, gitu tapi ya. untuk supaya pidato kemudian ngomong yang halus, bahasa sopan, wah nggak cocok lah saya. Udah nggak Bisa lah. nggak dipikirin gitu Nggak ya. dipikirin lah. Yang penting sekolahnya lancar gitu ya, kuliahnya lancar. Betul, Pak. Berarti ada sekitar berapa? 5 tahun ya Bapak di sana? Wah, saya itu orang malas dan bodoh juga, Pak. Saya lama, Pak. Jadi saya berangkat 86, 6 tahun 92 saya pulang, saya belum selesai. Hah? Belum selesai. Jadi S2-nya tahun 88 selesai, biasa gampang Ya, ya. oke. Tetapi begitu S3 di Jepang kan syaratnya 3 publikasi itu. Oke. Lah kita kan ngumpulin data semangat, tetapi begitu mau nulis Pak, lambat. Iya kan? Data itu disetting semua pakai tangan kan waktu Oke. zaman itu. Jadi bahan papernya jadi, tetapi menunggu komen dari Para pembimbing. iya, bukan pembimbing, Dosen, para profesornya. jurnal itu. Jurnalnya. Itu tidak mudah. Oke. Ya, jadi lama. Saya daripada nongkrong di Jepang, saya pulang. Saya bilang, nanti aku kirim. Jawabannya gampang, dunia udah maju pakai surat aja. Ternyata sampai di Indonesia, Pak, jangan kata kita mau komunikasi dengan internet seperti sekarang. Oke. Waktu itu kan pakai surat. Untuk punya kertas aja nggak punya itu di kantor itu. Oh ya? Iya nggak ada, Pak. Jadi kertas misalnya tersedia untuk bikin. Untuk ngetik apa gitu. Wah itu tidak gampang mintanya. Wah daripada ngurusin
yang nggak jelas ini. Ya udah sebodoh amat lah. Akhirnya saya ikat itu bahan tesis itu. Nggak saya buka-buka. Berapa tahun tuh? Sampai tahun 97. Waduh. Tiba-tiba ada rezeki begitu loh Pak. Kan keadaan 97 mau 98 kan agak gunjang-ganjing. Gunjang-ganjing. Tiba-tiba ada kerjasama Jepang dengan IPB. Dengan LIPI, IPB, dan universitas lain. Di situ ada slot untuk orang yang mau ke Jepang 6 bulan. Nggak ada yang mau kan Pak? Ya kan, mungkin Bapak belum tamat kan, kesempatan kali gitu ya. Saya nggak ikut di dalam tim itu. Iya. Terus orang-orang yang ada di situ, teman-teman, karena ditawarin dia sendiri nggak mau, takut juga keadaan di Indonesia kan udah mulai gawat kan 97. Jadi yang didorong itu saya. Itu Basuki kasihan tuh. Kita kirim aja dia supaya dia selesai. Jadi selesai gara-gara kasihan gitu ya? Iya, sebetulnya saya itu lulus akhirnya jadi pengetahuannya sih udah dapat Pak, tetapi dapat ijazahnya itu gara-gara sebetulnya semua orang yang mendukung nggak mau mengambil jatahnya. Jadi tim peneliti yang tertulis di situ nggak mau, malah menyuruh saya gitu kan. Basuki aja Basuki. Nah, saya dikirim untuk 6 bulan. 6 bulan semua saya selesaikan, tetapi approval tuh tetap belum keluar Pak. Jadi pulang lagi? Kan beasiswanya 6 bulan. Pulang lagi. Nah sampai di Bogor ada lagi pengiriman. Ada lagi pengiriman. Ini dana Indonesia Pak. Nggak ada yang mau berangkat 6 bulan ke Jepang. Ini kan tadi 6 bulan, ini 6 bulan lagi. 6 bulan lagi. Yang lain pada mau setahun, 2 tahun mungkin gitu ya. Iya. Kalau hanya 6 bulan, nggak mau gitu ya. Bahasa juga gitu. kayak apa, Kan? dingin, musim dingin ya. Mau ngadepin musim dingin, di Jepang kan pulang lagi. Nggak ada yang mau. Terus waktu itu saya ditawarin lagi. Sebetulnya waktu itu saya nongkrong di Bogor pun, approval tuh pasti keluar kan Pak. Nah, tetapi karena ditawarin, nongkrong di Jepang aja. Saya nongkrong di Jepang. Nah pada waktu itu saya tuh inget betul Pak. Saya berangkat tuh 13 Maret 98. Mau summer dong. Mau bakar-bakar Jakarta. Iya kan? Ya 98. Jadi suasananya itu sudah genting ya. Udah gawat. Tapi saya itu berangkat ke Jepang. Profesor saya sampai berkali-kali nelpon. Bener kamu mau ke Jepang? Ya aku bilang nggak apa-apa. Istrimu Nesi itu gimana? Aman-aman. Saya bilang gitu. Akhirnya berangkat. Saya berangkat. Sampai di Jepang Pak. Itu orang sedang nggak pulang. Nonton Jakarta bakar-bakar di TV besar. Itu bakar-bakar Jakarta itu. Jadi itulah kenangannya itu. Sebetulnya saya di sana ya akhirnya saya bukan beresin itu, yang 6 bulan terakhir saya riset sendiri aja. Tapi bukan main dong. Enggak, saya nggak main. Kalau gua sih main pasti Pak. Saya itu orang Cooper lah Pak. Tuh saya tuh di sana saya kumpulin ya foto-foto. Jadi sebagian foto-foto yang ada di yang detail-detail itu saya kerjakan waktu saya di sana. Jadi yang 6 bulan terakhir itu ya. 6 bulan terakhir saya udah prepare itu. 6 bulan keberuntungan dikirim lagi ke Jepang gitu ya. Dan amannya ya semua selamat kan, nggak ada masalah yang di sini juga. Jadi keputusan saya pergi ke Jepang itu betul gitu loh. Bagus dong ya. Dua kali ke Jepang 6 bulan kali 2 gitu ya. Jadi setahun. Jadi total tuh saya tuh berapa tahun itu kan. Jadi kalau saya sekolah di IPB DO loh Pak saya itu. Terus Bapak ngajar apa mata kuliahnya? Jadi saya itu Pak yang berhubungan dengan ilmu tanah. Ilmu tanah. Tentu kalau anak S1 tuh pengantar ilmu tanah atau dasar ilmu tanah. Terus analisis tanah, saya hobi dijagain lab itu. Ya kemudian berlanjutlah di belajar mengajar setelah makin tua ya. Geografi, mineralogi begitu. Semua disantap lah. Mineralogi karena memang dulunya bagiannya memang bagian mineralogi saya diterima jadi mineral. Tetapi akhirnya saya tuh lebih khusus tuh tanah rawa-rawa Pak. Akhirnya ke sana, gambut. Tanah gambut tuh akibat Pak. Oh akibat, Sebetulnya saya itu belajarin
tanah rawa, Mhm. ya termasuk gambut, Mhm. tetapi saya tidak konsentrasi, doktor juga, saya konsentrasinya sebetulnya tanah sulfat masam. Mhm. Jadi tanah sulfat masam itu adalah tanah yang terbentuk di sedimen mangrove, dari sedimen mangrove. Oke. Jadi kalau kita lihat gambut itu memang sekarang sih air tawar, Ya. tetapi sedimen itu kan sebetulnya bekas sedimen laut, Mhm. kemudian berkembang menjadi sedimen mangrove, Mhm. baru terbentuk gambut. Mhm. Nah, itu berhubungan dengan turun naik air laut lah, Iyalah, iya, iya. ya. Nah, pengendapan dan turun naik air laut. Celakanya ketika kita buka lahan-lahan gambut itu, Mhm. apalagi kita lebih concern ke gambut yang tipis. Waktu Oke. itu untuk pertanian. Ya. Ketika saya dan tahun 70-an kan mulain 74, 75 besar-besaran dibuka Ya, ya, rawa-rawa untuk transmigrasi. ya. Begitu lulus, saya diajak oleh dulu bekas rektor Pak Satari, Mhm. ya rektor IPB, untuk membantu penelitian Mengenai atasan saya ya. mengenai terbentuknya sedimen-sedimen di Sumatera Selatan. Apa yang saya lihat mengagetkan. Jadi Mhm. ketika diceritain, wah kita berhasil, kita membuka lahan pasang surut. Wah di lapangan tuh mengagetkan Pak. Mhm. Mengagetkan. Ya jadi orang itu jauh dari senang. Oke. Susah itu orang yang ditransmigrasiin di Jawa itu. Jadi air Karena kualitas tanah berubah dan Pak, ya, berubah. Air gambut yang tadinya hitam berubah menjadi jernih seperti air ledeng. diapain? Ya itu, gambutnya habis kemudian airnya berubah jadi bening. Oke. Kalau kita lihat air di Sungai Ciliwung kan dulu coklat, sekarang ya ijo-ijo, hitam Iya, lah ya. iya, ada hitam-hitamnya banyak lah gitu ya. Kalau kalau dulu kan coklat, tetapi ngelihat air bening seperti air di gelas kan nggak pernah Pak, Ya, ya. Loh kok begini? Terus orang susah cari minum, lah itu air kenapa? Begitu saya icip Pak, asam. asam dan sepet, pahit gitu kan. Kan tinggal Mas celupin ini kali, Pak. Itu kacau ini, ukur pH-nya ya sekitar pH 2,5 3. Wah kacau, tanaman nggak ada yang bisa tumbuh, Iyalah. ya tanaman nggak ada yang bisa tumbuh. Loh ini gimana urusannya orang dipindahin kok Ya, dapatnya seperti gini. itu gitu. Tetapi terus itu berita itu kan selalu ditutup, di-cover. Aha. Karena ini kan proyek besar nih Pak, Ya. ya. Dan nggak ada yang berani ngomong dan jadi saya tuh masa yang begini kita biarkan, ya. Jadi saya keliling-keliling itu, lihat ya karena itu penelitian juga areal memandangnya bukan seperti ilmu tanah, Ya. petak per petak, Oke. geologi, pembentukan bos saya itu. Jadi saya keliling, wah ternyata ruas sekali ini yang dirusak-rusakin begini. Ya, jadi itulah yang jadi dasar pikiran Menggeluti lebih lanjut lanjut untuk master dan doktor itu di situ. Masa kita nggak bisa atasin? Oke. Kalau kita aja yang orang tanah nggak bisa atasin, terus kita tutupin, ini kan kekacauan yang terjadi. Nah, sekarang itu kan kalau gambut itu kan banyak sekali disorot, Pak, ya. Hmm, Belakangan itu kan 10 tahun terakhir mm-mm, mungkin ya, atau mungkin ya lebih dari 10 tahun bahwa gambut itu mudah terbakar kan gitu ya. mm-mm, Dan masalah mm-mm, karhutlah, kebakaran mm-mm, hutan kan menjadi bagian mm-mm, dari permasalahan kita setiap kali dalam kalau kita masuk pada musim kemarau. Kemarin juga pada Leader Summit ya, mm-mm. Pak Jokowi mengatakan kita sudah berhasil menurunkan Menurunkan. karhutlah Mm-mm, sebesar mm-mm. 82%. Bapak melihat kalau karhutlah ini seperti apa, Pak? Kan ini kalau udah memasuki ini udah mulai panas-panas nih, Pak, ya. Ya nanti Eh, bulan 7. Ya, bentar lagi kita akan mendengarkan hotspot, hotspot, Mm-mm, hotspot, mm-mm, hotspot. Itu mm-mm. hotspot itu sebenarnya apa sih, Pak? Jadi gini Pak, hotspot itu seperti indikator, Mhm. ya sebetulnya. Bukan apinya ya, tentu hotspot terjadi kan bisa kita ukur gara-gara ada Kan kebakaran. hotspot gitu ya, Titik spot yang panas. panas gitu, titik yang Titik panas. panas. Jadi kenapa yang titik panas itu menjadi poin perhatian? Ya. Jadi sebelum kebun-kebun nih Pak, sebelum Hmm. zaman kebun-kebun ya, kebakarannya tuh kan dulu kebakaran hutan. Ya.
kebakaran hutan kan tahun 84 di Kalimantan besar. Ya. Kemudian 87, 88. Ya itu saya lupa. Ya. 84, 85 rasanya ya. 97. 97 luar biasa. Yes. 97 itu besar juga ya, dan itu juta hektar levelnya di itu. Terakhir 2015. Nah, terakhir ada 2009 sedikit, Ya, 2015 yang hebat. Yang hebat. Ya, 2019 agak hebat. Ya. Ya. Tapi nggak sehebat 2015. Nggak sehebat 2015. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat kebakaran itu dari dulu ada ya, dan selalu pada musim kering. Ya, bahwa dulu itu ada bakarnya, ada ininya, semua. Tapi intinya kalau udah kebakaran susah matiin. Jadi idenya adalah ini terkait dengan gambut nggak kalau kebakaran susah matiin? Itu waktu kebakaran yang di Kalteng. Di Kaltim yang 8384 Bukit Suharto itu bukan gambut loh, Pak. Batu bara ya? Enggak juga lah. Enggak. Bukan di batu bara katanya. Ada batu bara ada, tetapi masalahnya gini loh. Kalau kebakaran juta hektar atau itu gimana masuknya? Jadi intinya orang mengatasi kebakaran seperti secepat mungkin kita matiin sebelum dia membesar. Nah, bagaimana cara mencari api pertama? Maka berusahalah orang, kemudian tahun 2000-an rasanya itu mereka menciptakan menciptakan teknologi dengan mencari dengan satelit. Ya, satelit. Dari situ kebakaran hutan bisa didetek, Pak. Kebakaran hutan bisa didetek? Ya, bisa. Jadi kalau ada kebakaran, mereka cek koordinatnya, oh cocok. Ya, dari situ bisa dibikin ya semacam rumus lah. Ya, kalau terjadi kenaikan temperatur dari sekian terdetek di sini temperatur sekian, berarti satelit. Nah, tujuannya adalah apa? Supaya cepat diatasi untuk deteksi dini. Nah, itu ibaratnya seperti ada pesawat musuh datang, dikonfirmasi dulu. Ya, begitu radar bunyi, dilihat, dicek dulu benar atau tidak. Benar tidak, baru kalau benar tembak. Kan gitu. Jadi itu begitu. Jadi hotspot itu untuk mengusahakan agar yang memadamkan itu bisa tahu lokasi persisnya. Enggak gentayangan di lapangan. Tetapi yang jadi kacau itu dari informasi hotspot itu selalu kalau kita baca report jumlah hotspot ribuan, ratusan, udah naik provinsi ini sekian hotspot. Itu banda kagak ada artinya. Kenapa? Karena satu hotspot itu mewakili di satu pixel di satelit itu, di satelit itu satu selnya itu 1 kilometer kali 1 kilometer. Nah, ini sudah dipublikasi oleh Lapan. Hati-hati menggunakan data hotspot. Tapi kan data hotspot. Media kan suka dengan. Nah, justru malah sampai sekarang ya kalau kita lihat jumlah hotspot naik. Ya kan? Di mana-mana juga kebakaran mah hektar. Ya, bukan hotspot. Bukan hotspot. Ini kacau. Satu kebakaran bisa jadi 2 hotspot, bisa jadi 4 hotspot. Tapi kan masyarakat itu ya, yang sering sekali kan begitu bilang ada hotspot berarti ada kebakaran. Apakah setiap ada hotspot ada kebakaran? Tidak demikian. Tujuannya itu harus dikonfirmasi. Nah, ya, jadi kalau ini seringkali media mengatakan terjadi hotspot sekian sehingga menimbulkan persepsi akhirnya terjadi kebakaran kan gitu ya? Iya, itu yang jadi masalah sebetulnya. Jadi harusnya dikonfirmasi dulu, dicek. Nah, celakanya kebakaran sekarang tuh lain loh, Pak. Jadi begini, kalau dulu biomas kita hutan sebutlah 100 ton. Ya, jadi kalau kita hitung biomas itu artinya bobot kayu, bobot daun seandainya kering. Ya, kita hitung kadar air, kita bisa bobot keringnya itu bisa 100 ton, Pak. Karena ada kayu yang besar-besar kan. Sekarang sebetulnya hutan yang besar-besar itu kan udah diekstrak zaman KPH. Ya. Awal 70-an. Nah, tetapi definisinya orang Indonesia itu hutan itu apa? Ya kan nggak beres itu loh. Ya kan. Jadi saya tanya sama mahasiswa saya,
Dek, itu ada pohon gerombol-gerombol itu hutan nggak? Hutan. Wah, saya bilang gitu. Apa begitu definisi hutan? Ya kan? Jadi definisi hutan yang dimaksud tuh beda Pak antara orang per orang atau grup orang dengan grup orang. Beda. Nggak punya satu pengertian yang sama. Enggak. Kok bisa begitu? Kalau orang kehutanan, kalau udah kawasan hutan ya biar nggak ada hutannya dia bilang kawasan hutan, ya kan? Iya. Nah, walaupun nggak ada hutannya. Nah kemudian belukar buat orang Bogor yang nggak pernah lihat hutan. Itu hutan. Itu hutan kan? Coba. Kan ada pohon yang nggak saya tanam, tanaman alam atau secondary atau tanaman kedua, ketiga tertiar. Ya, tersier. Tetapi karena dia pikir itu bukan tanaman, berarti hutan kan? Oke. Coba aja kita bilang, aku masuk ke hutan, mana ada hutan gitu kan? Di dia hutan Itu kan sebetulnya nggak ada itu yang berbentuk hutan. Jadi belukar-belukar yang merupakan tanah negara dibilang hutan. Walaupun kata negara itu daerah APL misalnya, ya kan? Ini susah Pak. Dan celakanya orang kebun juga, kebun ketika bikin rona awal, kan gak serius Pak. Kenapa gak serius Pak? Nggak dibaca betul lah. Okay. Di situ vegetasi kurang pengetahuan. Ya nggak tahu bahwa nanti di kemudian hari jadi masalah. Ya kan? Kan bikin oleh konsultan tuh vegetasi hutan. Harusnya kan hutan sekunder. Ini. Dia tulis hutan aja. Nah, ngerti. Ya, kemudian setelah bertahun-tahun terus dokumentasi dibuka. Dulu hutan. kamu buka hutan. Iya kan? Mana lah ada orang buka hutan alam Pak, kayunya semeter. Hanya cukup untuk nanam sawit. Cuma karena praktikalnya pada saat dia membuka itu membuat laporan vegetasi dia tuliskan hutan. Nah, kita sendiri walaupun kita mengekstrak hutan, ya kan kita mengekstrak hutan zaman HPH. Pernah lihat petanya nggak Pak? Nggak ada Pak. Nggak ada. Jadi sampai sekarang juga daerah nggak ada. ini produksinya sekian, ya kan? Hutannya diekstrak sekian kubik, sekian juta kubik. Sebutlah provinsi ini sekian juta kubik, ya kan? Sehingga jadi gundul. Sekarang kerapatannya sekian. Ada nggak peta itu? Nggak ada. Jadi kalau orang menghitung deforestasi, laju deforestasi, semua based on REPROD. REPROD itu adalah peta yang dibikin oleh Inggris, dibantu duitnya oleh Inggris. Peta tahun berapa Pak? Itu tahun 90-an. Land evaluation, pokoknya evaluasi lahan untuk kepentingan transmigrasi sebetulnya. Di situ lengkap apakah daerah ini berbukit, rawa dan sebagainya. Kemudian di situ juga di peta itu ada tutupan lahan, Pak. Seperti apa tutupan pohonnya? Ini hutan sekunder, tertiar, belukar dan segala macam. Based on Lancet pada tahun 90-an atau 80 lebih. Terus sekarang apa peta itu nggak diperbaharui lagi Lancet itu? Nah, harusnya kan diperbaharui dong. Perbaharui Pak, tapi base-nya selalu base dari tahun 90. Nah, jadi kalau dulu ada hutan di sini sekarang nggak ada. Dia sebut hutan, sekarang nggak ada. Deforestasi. Nah persoalannya apa? Kalau Bapak bayangkan teknologi Lancet tahun 90-an, 80-an. Pikselnya berapa gitu ya? Itu bukan kayak sekarang. Saya pulang dari Jepang sebentar, saya berangkat tahun 86. 88 bangga lah orang di kantor saya itu bisa memprint foto satelit. Ya, bayangin Pak, komputer kita sekarang berapa? Saya udah nggak tahu lagi gigahertz lah yang kita pakai hari-hari. i9 paling kabarnya i9 ada kan? Pak. Saya udah nggak tahu berapa kecepatannya. Dulu 286 Pak ya. Masih mending Pak. 8086. Yang pertama 8086 atau 88 Pak? 8086 Pak. Yang pertama. Iya, yang pertama 8086. Makanya saya 8088. Itu 86 Hz itu. Kalau bikin Lancet satu delta upang di Palembang itu seminggu Pak. Seminggu ya? Enggak sih, sampai seminggu 3-4 hari. Jadi dia keluarnya setengah layar, setengah layar.
Kapan lu mau interpretasi? Gua ngeprint sehari aja. Coba bayangin. Dari 88 ke 90 kira-kira masih begitu kan, Pak? Iya, iya. Merah Iya. gambarnya gitu kan. Iya. Terus dilihat aja red. Terus dibandingin sama gambar sekarang. detail. Ya, itu mah Ya. sebetulnya Tapi kenapa tidak base-nya itu dirubah, Pak ya? ya itu kan bedanya kita lah. Kita kurang mau. Siapa Pak yang Ya kurang mau. Kan kita nggak ngerti. Sebetulnya data terestrial Hah. pasti ada, Pak. Wong dia Ya. menjual kayu berapa kubik dia tahu Ya. kok dari lot mana. Tapi kenapa basisnya tetap itu, Pak? Ya itulah, itu yang jadi masalah. Jadi selalu basisnya peta reprot saja, cari gampangnya, karena reprot itu kan dipublikasi dengan banyak dan mudah, murah itu loh, dan di mana-mana gampang bisa dapat. Tetapi kalau peta XHPH ini, XHPH itu pada waktu ditinggal kerapatannya berapa kan nggak ada, Pak. Tapi kan jadi beda persepsi orang dong. Jadi tidak pernah lurus masalah hutan dan deforestasi ini. Tidak mungkin bisa lurus seumur-umur, Pak. Kenapa gitu, Pak? Ya karena base-nya itu nggak beres. Coba kalau Ya kita makanya saya bilang kalau base-nya dirubah kan harusnya bisa lurus dong. masalahnya jangan-jangan data yang lama itu juga udah nggak ada. Yang jadi masalah. Jangan-jangan saya curiga tuh data yang dulu-dulu itu mungkin nggak ada udah. Jadi bayangin ya, Belanda itu peta topografi kan belum ada Landsat, belum ada apa tahun 40-an tuh. Ya, Udah bisa bikin peta Jawa skala 50.000. Ya. Kalau Sumatera 250.000 lah, ya. Dan di situ udah ada vegetasinya, udah ada nama kampungnya. Ada nama kampung ada. Tetapi kan kita mengklaim karena itu kita mau memanfaatkan HPH, kita eliminasi kan orang-orang ada yang di dalam hutan. Kita klaim aja ini kawasan hutan ini. Itu kan kawasan hutan tuh kagak tanya ke penduduknya. Diklaim aja, Pak. Diklaim aja, ditunjuk. Menjadi masalah kalau dialihkan menjadi APL. Betul. Jadi itu yang saya bilang. Yang jadi masalah adalah itu kan baru penunjukan, Pak. Ya. Saya juga bisa bilang, tuh ada perempuan cantik, lu lihat, itu bekas pacar gua. Tunjuk kan? Tunjuk aja. Tunjuk aja ya. Iya kan? Apa bener apa enggak kan nggak ada. Masalah lain gitu ya. Kan nggak ada, dia juga nggak tahu. Kita tunjuk aja di sini. Tunjuk. Tetapi kalau kita bilang menetapkan, sudah pergi ke KUA atau ke gereja menyatakan ini istri saya, kan nggak bisa kita gonta-ganti begitu. Ya, sebetulnya. Jadi penetapannya ini mana? Belum ada. Dan kalau untuk penetapan sama seperti kita beli tanah. Kamu setuju? Kamu setuju patoknya di sini? Iya. Nah, selalu dibilang nggak punya uang ngukurnya. Bapak tahu dulu HPH itu punya loh. Untuk ngukur ya? HPH pasti punya arealnya ukur. Ya, peta HPH tuh kan pekerjaan pertama tata batas. Ya. Pasti punya. Supaya tahu di pohon mana sampai pohon mana, sampai batas mana yang kan dia bisa makanya terbang dibikin gitu ya. RKT berapa tahun. Iya. Lah kalau itu pasal-pasal itu dikumpulkan, jadi dong. Jadi. Tapi nggak mau dikumpulin dong. Ya itu persoalan. Itu persoalan. Tetapi ini menyebab kalau nggak mau ngumpulin itu, demikian juga perguruan tinggi juga pura-pura kagak tahu kan. Ya jadi kapan mau selesai? Kalau Malaysia, Pak, kenapa persoalan ini selesai? Ada cut off. Oke. Jadi saya lupa tahunnya tahun 60 tahun apa. Ya. Jadi Malaysia itu karena sadar bahwa ada orang yang tinggal di dalam hutan. Maka itu diidentifikasi. Harus di FPIC tadi diakui. Ya, kalau dia udah duluan harus diakuin. Nah, bagaimana cara ngakuinnya? Dia cari peta perang, Pak. Peta perang dunia. Kan ada foto-foto Landsat Amerika, bukan Landsat, satelit, foto udara. Nah, kalau memang itu berupa kebun tanaman, ada pohon duren, ada ini arealnya nyata, ya udahlah itu udah kampungmu. Ya. Tetapi kalau masih hutan alam, tahun 60 hutan alam di tahun sekarang, ya itu mah daerah aku, lu yang nyolong, gitulah kira-kira. Ya, mereka merdeka tahun 40 berapa saya lupa tuh. Ya, jadi tahun 60 tuh dia udah bersihkan itu yang begituan. Jadi ada cut off-nya di tahun 60. Jadi sekarang mereka nggak ada persoalan mengaku itu. Jadi lebih gampang. Kita ini susah. Makanya didiskusikan selalu panas di situ.
Dan nggak ada yang mau kalah. Nggak ada mau kalah. Aku benar. Aku juga pusing. Itu kita pusing. Ya kalau kamu nggak mau selesai ya dua-duanya ya begitu akan terus. Mau sampai kapan gitu loh ya. Jadi nah merembetnya kalau diterusin ke hotspot Pak, ketidakberesan Lentenyur itu merembet kemana-mana Pak. Ya kan sekarang kan ya bentar lagi dah ya. Kemarin itu kan di bulan Januari sudah pernah ada muncul hotspot kan gitu ya. Itu begini Pak. Jadi daerah ekuatorial seperti Pekanbaru, Pontianak itu beda dengan Bogor. Sedangkan buku SD kita itu kan dulu ya nggak tahu sekarang menganut aja sama ber musim hujan, ya kan? Di luar itu musim kemarau, kan gitu. Ya buku itu jangan-jangan nyampe juga ke Pontianak ke Pekanbaru Pekanbaru. Saya kira. Ya. Padahal daerah-daerah situ beda Pak. Pekanbaru Pontianak equatorial system itu dia dapat musim kering itu 2 kali. 2 kali. 2 kali. Februari, Maret dengan Juni, Juli, Agustus itu. Jadi dia selalu bulan Februari, Maret itu pasti ada panas. Kering. Kurang hujan. Kurang hujan dan itu potensi hotspot. Orang buka kebun bakar. Ya, potensi hotspot. Jadi kenapa daerah Pekanbaru bukan gara-gara sawit, gara-gara kering. Sumatera Selatan mereka punya kebiasaan bakar juga. Tapi dia baru bakar nanti bulan 7, bulan 8, bulan 9. Baru bakarnya di sana. Bakar. Jadi, tapi kan selalu di hotspot sama dengan sawit kan gitu ya? Ya itu kan kekacauannya Pak. Ya sebetulnya. Jadi lagi-lagi sawit yang bersalah gitu ya? Iya, jadi itu kan kacau itu sebetulnya. Jadi begini Pak. Saya tuh berkali-kali ya melihat kasus kebakaran karena saya sering diminta untuk bersaksi tentang kasus kebakaran. Dan itu kasihan sebetulnya kita selalu menghukum orang itu base-nya itu dari hotspot. Padahal hotspot itu adalah untuk identifikasi untuk dimatiin. Bukan jumlah hotspot sekian di overlay di titik hotspot jadi hektar. Nah, hektar berarti jadi rupiah. Nah, itu yang jadi ruwet. Dan kalau kita setuju ke pengadilan, disitulah kita berdebat mestinya. Seandainya hakim yakin bebas, kita harusnya legowo dong. Ini enggak. Saya juga kalau misalnya perusahaan itu dinyatakan oleh hakim bersalah dan harus ganti rugi, saya juga nggak bilang apa-apa kok. Iya kan? Saya nggak bilang apa-apa, biarin aja. Itu kan sudah putusan pengadilan. Kalau ada bukti lainnya silakan. Begitu kan. Nah, kita kan hanya menjelaskan secara ilmu pengetahuan. Nah, yang jadi kacaunya kan begitu nanti hakim memutuskan bebas, perusahaannya dibully, ahlinya dibully kan. Seolah ada terjadi main mata. Iya kan, main mata dan sebagainya. Tidak mempertimbangkan, tidak peduli lingkungan segala macam gini loh. Ya sebetulnya kebakaran itu akan terjadi terus. Karena ya kita nggak bisa bikin kebakaran itu zero. Ya nggak mungkin, kita pengen nggak mungkin. Jadi kenapa nggak mungkin? Karena kita membiarkan lahan-lahan kosong. Ya, misalnya Bapak dapat kebun, tentu kita sekarang akan usahakan kebun kita dengan cara apapun. Dengan sebaik-baiknya. Ya, dengan sebaik-baiknya. Karena itu investasi. Nah, sekarang Pak, kemudian ada lahan-lahan yang dilarang dibuka. Misalnya daerah sepadan sungai. Daerah yang belum dibuka, belum sempat dibuka kena moratorium. Jadi di antara kebun bisa ada enclave, blukar. Ya. Kemudian ada daerah-daerah yang memang di luar punyanya perusahaan karena itu bagian dari danau, dari rawa. Nah, misalnya rawa. Kenapa rawa itu
nggak diambil sama kebun. Ya. Kalau musim hujan banjir 2-3 meter kok, Ya. siapa yang mau ngambil? Ya. Ya kan? Kemudian musim hujan itu rawa ya. Nah, rawa itu pada musim kering, kan airnya turun Pak. Ya. Ikannya berkumpul. Ya. Itu income itu. Ya, income tambahan gitu ya. Ya, income tambahan buat Pemda juga. Ya. Dilelang. Ya. Dilelang ya untuk diambil ikannya. Ya. Tidak dibilang suruh dibakar, tetapi orang yang ngambil ikan kan lebih enak kalau rumputnya bersih kan Pak. Ya, dibakar lah itu. Dibakar dia udah rumput kering gitu. Jadilah, ikannya tinggal kelihatan kan. Jadilah hotspot. Lah kalau kebakarannya itu kecil ya, itu terkontrol, Nggak itu apa-apa, gampang gitu matiinnya. Lah, ini kemana-mana dia. Ini musim kering. Ya. Rumput keringnya itu tebel Pak, bisa segini di bawah rumput kering itu apa seperti serasanya. sekam gitu ya. Iya. Begitu api nyala ke situ ya angin besar ya jadi tempo-tempo masuk ke hutan, tempo-tempo masuk ke kebun sawit. Jadilah sawit yang terbakar. Jadilah sawit terbakar. Yang dikatakan sawit kebakaran. Padahal, yang menarik, begitu sawitnya kebakar, yang diperkarakan itu yang sawit Pak. Bukan yang tadi itu kan. Taman Nasional tidak diutik-utik. Ya. Padahal kalau kita lihat datanya, ada Taman Nasional. Mau Taman Nasional kebakaran, mau hutan negara kebakaran, ada. Ya. Tapi enggak, karena yang punya negara Pak. Nah itu yang namanya susah, iya kan? Ya. Itu namanya susah. Bagaimana, iya kan? Nah kalau Pak Budi di dalam itunya diskusinya itu selalu bilang harusnya kan sepadan katanya. Itu yang dikatakan sepadan itu. Jadi negara juga kalau bersalah status hukumnya harusnya sepadan. Harusnya sepadan. Jadi kalau negara bersalah, negara juga jadi dihukum. Kalau negara menetapkan peralatan. Tapi siapa yang hukum negara Pak? Harusnya kan nggak gitu Pak. Oh gitu, bukan gitu ya? Harusnya kita bukan menghukum negara, enggak. Harusnya kalau kita melakukan bikin aturan, kita juga ya kalaupun nggak bisa 100%, kita tuh jangan sampai nggak 10% acan dong. Oke. Iya gitu kan? Ya. Jadi kalau aturan kebun sawit kan, setiap berapa ribu hektar, 1.000 apa 2.000 hektar harus punya peralatan ini, itu. Ya. Kalau Taman Nasional punya berapa ribu hektar Pak? Beribu-ribu hektar, bisa ratus ribu hektar. Dan punya ini itu punya enggak? Ini enggak. Nah, saya pernah ke satu Taman Nasional ya. Mana peralatanmu? Aduh Pak, nggak ada. Kenapa tuh nggak ada? Kenapa kamu nggak bikin anggaran? Ya nggak disetujui. Bapak besok ke lapangan aja, bensinnya nggak ada loh Pak. Ya. Tunggu dulu Pak. Ini polusi kehutanan berarti ini ya? Ya itu kenyataan. Saya udah pernah kok nginep di pos jaga. Di pos jaga. Taman Nasional ya. Jadi saya bilang, jadi ini nggak bisa berangkat Pak, besok Pak baru bisa berangkat. Padahal saya itu udah diatur sebetulnya tadinya, tapi kenyataannya berangkatnya juga nggak lancar, bensinnya belum ada. Jadi sebetulnya apalagi segala macam ya, bahwa Manggala Agni dia develop ada Pak, tapi peralatannya repot, ya berat. Jadi sebetulnya jadi mereka gunakan hotspot ya kan untuk kalaupun ada hotspot dia nggak bisa nyampe kok. Nggak bisa nyampe ke hotspot untuk mengidentifikasi atau apalagi matiin. Ya. Nah sekarang setelah hutan ini solusinya apa dong Pak? Ini karena gini ya kita akan kembali kepada periode hotspot yang akan diberitakan ya di media ini. Jadi yang saya paling khawatir begini Pak. Kalau kebakaran hutan, hotspot kebakaran kan pasti besar. Ya. Apinya kan bisa 40 bisa. meter, 30 meter. Tetapi kalau kebakarannya belukar, apalagi rumput, kan nggak kelihatan sama hotspot. Nggak cukup panas. Api di tanah itu memanaskan sensor satelitnya. Sensor satelit nggak cukup panas. Jadi dia tidak memberitahukan ke kita. Jadi biasanya perusahaan cuma jaga, nggak ada hotspot di kebun saya. Ya karena persepsi tadi itu Pak, karena hotspot dijadikan suatu dasar untuk melakukan pengecekan kan? Iya, harusnya kan kita udah harus hati-hati.
10 kilometer pun ada hotspot di tempat lain, ya. Kita harus siap. Kita harus sudah siap ancang-ancang. Siap tuh apa? Bukan siap mari kita matiin api. Tidak, Pak. Double check. Lapor polisi. Ya, lapor polisi pertama kali. Pertama kali lapor di kebun orang pun. Ya. Kalau orangnya marah resiko Bapak lah. Ya kan? Bapak kasih koordinat, kasih foto, lapor. Sehingga Bapak bisa ceritakan urutan api itu dari sini loh. Baru bisa nyampe ke supaya ada pembelaan nanti kalau sampai nanti ke api pengadilan itu masuk, Bapak bisa saya buktikan udah punya dokumen. Ya kan? Nah, jadi ini biasanya kelemahannya kalau menurut saya. Kenapa hotspot itu bisa lompat? Berarti kamu yang bakar. Kan selalu bilang gitu. Iya. Pak, hotspot tuh yang terakhir 3 hari yang lalu ada di X. Jarak X dengan border Bapak 10 kilometer. Ya. Emangnya dia punya ginkang bisa lompat? Bapak mau pakai ilmu apa? Nggak bisa kan? Nah, kan mereka lupa hotspot itu lewatnya kan sehari 2 kali. Ya, ada yang siang, ada yang malam. Ada spot kosong kan? Apa kebakaran tuh harus dia ngurut gitu kan? Enggak kan, Pak? Bisa dari bawah. Ya bisa pretek gitu loh. Api cepet itu loh. Kalau angin nyala dan di atas rumput kan cepet sekali. Tahu-tahu udah nyampe 5 kilometer. Iya kan? Jadi dan memang kalau pohonnya tinggi bisa mental-mental itu betul ya. Terbang apinya. Terbang bisa itu ya kan, lompat parit dan segala macam itu biasa. Jadi yang jadi paling masalah adalah orang tidak pernah menyadari bahwa kalau vegetasi itu tidak terlalu rapat, bukan hutan, maka hotspot tidak termonitor. Nah, di mana yang begituan terjadi? Terutama di daerah-daerah rawa banjir, Pak. Jadi di semua sistem sungai itu kalau Bapak lihat dari gunung masuk ke dataran kan banyak danau-danau. Nah, danau-danau itu menampung air kan. Jadi musim hujan air danau naik. Ya, ada yang bilang namanya sih macam-macam, Pak. Pokoknya badan air lah ya. Nah, musim hujan naik. Daerah itu nggak bisa ditanamin sawit. Karena airnya naiknya 2-3 meter kan. Jadi air naik 2-3 meter, maka Bapak nggak mau lah ngambil tanah itu, dibiarkan. Rakyat pengen bikin kebun sawit, Pak. Itulah yang diambil sama dia. Itulah yang diambil. Dia tipu lah pekebun awal, ya kan? Dia tawarin di musim kering. Dia tanam semangka dan sebagainya, memang jagung ya. Wah, orang kan giur Pak lihat tanah datar. Begitu musim hujan itu tenggelam. Nah, itu tenggelam, bangkrut ya. Baik. Begitu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Bas bincang-bincang kita untuk episode kali ini. Teman-teman, Bapak Ibu semua yang menonton mendengarkan podcast ini juga, kita memasuki musim kemarau ya, dan akan selalu diberitakan hotspot. Setiap kali kita buka klik media akan muncul hotspot. Belum tentu hotspot adalah kebakaran dan belum tentu juga ya bahwa kebakaran itu bisa dilihat oleh hotspot. Ya, itu tadi sudah dikatakan Pak Basuki ya. Bahwa terjadi kebakaran itu bisa di layer bawah yang tidak terdeteksi oleh hotspot itu sendiri. Jadi kita tetap harus waspada ya, siapapun yang di daerah yang wilayahnya selalu mendapatkan atau sering terjadi kebakaran ya, untuk tetap waspada agar tidak terjadi kebakaran di lahan masing-masing ataupun yang mungkin saja berasal dari luar. Tetap waspada dan berjaga-jaga untuk hotspot yang kita akan selalu kita baca dan dengar dalam periode kemarau pada tahun ini. Terima kasih sudah melihat, menonton, dan mendengarkan podcast saya ini. Saya Togar Sitanggang, podcast Tagar Togar.